Baru saja awal tahun, sudah 3 kader Demokrat diciduk karena kasus korupsi, narkoba, dan cabul. Coba bayangkan, betapa sungguh memalukan. Harusnya kalau ketua umumnya hendak nyapres atau mau jadi cawapres, kader partai menjaga perkataan, sikap, tingkah laku. Karena baik buruk kelakuan kader akan berpengaruh terhadap ketua umum partai tersebut, serta partai itu sendiri. Minimal perolehan suara partai akan turun ketika ada kadernya yang bermasalah. Sebagai contoh, pada pemilu 2009 lalu, perolehan suara PKS terbanyak keempat. Setelah Lutfi Hasan tersandung kasus korupsi sapi pada 2013, pada pemilu 2014 perolehan suara partai itu langsung berada di posisi ke-7 atau turun 3 peringkat. Begitupun dengan Partai Demokrat. Partai ini mencapai puncak kejayaannya pada pemilu 2009 silam, yang mana kala itu partai berlambang bintang tersebut berhasil mendapatkan 150 dari total 560 kursi yang ada di DPR atau 26%. Di samping itu, SBY terpilih lagi jadi presiden pada Pilpres 2009. Serta kursi ketua DPR juga dipegang oleh kader Partai Demokrat. Kala itu yakni dijabat oleh Marzuki Ali. Dan karena begitu menjadi idolanya Partai Demokrat waktu itu, iba saja yang orang tidak tahu siapa dia dan bagaimana rekam jejaknya, berhasil memperoleh suara terbanyak nasional. Lantas, apa yang membuat Partai Demokrat begitu jaya pada pemilu 2009? Tentu kita semua tahu slogannya, yakni katakan tidak pada korupsi. Mirisnya, karena mengkhianati slogan itu pula, citra Partai Demokrat hancur begitu cepatnya. Dari awal yang mendapat suara 20,4% di pemilu 2009, turun menjadi 10,19% pada pemilu 2014, dan turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu 2019. Inilah bahayanya korupsi. Tidak hanya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa bikin partai pemenang pemilu menjadi partai yang dicap buruk. Selama ingatan masyarakat masih ada soal kadernya yang korupsi serta proyek hambalang, selama itu pula Partai Demokrat sulit untuk bangkit kembali. Karena mengembalikan kepercayaan warga plus 62 itu tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Nah, berdasar pengalaman pahit tersebut, seharusnya tidak ada lagi kader Partai Demokrat yang korupsi pasca pemilu 2019. Bukannya menjadi citra partai, beberapa kadernya malah semakin menjadi-jadi. Pada awal tahun 2022 lalu, Ketua sekaligus Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Abdul Ghafur Masud, serta Nur Afifah yang ditangkap karena kasus korupsi. Abdul Ghafur menyuruh orang kepercayaannya meminta fee dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Penajam Pasar Utara, serta ia juga menerima suap terkait penerbitan izin usaha pemecahan batu. Sedangkan Nur Afifah perannya menyimpan uang yang diterima oleh Abdul Ghafur Masud. Kerjasama yang luar biasa, bagus sekali. Ini memang sedikit aneh. Biasanya yang memegang serta menyimpan ATM atau uang suami adalah istri. Yang ini malah gadis berusia 24 tahun. Ada apa gerangan?
Kemudian di tahun yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat Papua, Lukas NMB, yang ditangkap KPK juga karena perkara suap. Nah, di awal tahun 2023 ini, lagi dan lagi ada kader Partai Demokrat bermasalah. Bayangkan saja, belum juga sampai pertengahan bulan Februari, sudah 3 kader yang diciduk oleh aparat penegak hukum. Pertama, Bendahara DPC Partai Demokrat, Solok Laki Effendi. Solok Laki apa Solok Luki, entahlah, saya menyebutnya Laki. Solok Laki Effendi yang ditangkap. Ia dijemput polisi terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Pasalnya, pasca ditangkap, ia dipecat dari posisi sebagai wakil ketua DPRD Solok dan dari keanggotaan Partai Demokrat. Beda dengan Andi Arief yang pasca pakai narkoba malah naik karirnya. Dari yang awalnya menjabat sebagai wasekjen partai, setelah ditangkap polisi karena mengkonsumsi sabu, justru diberi jabatan sebagai kepala Bapilu Partai Demokrat. Lantas, siapa yang memecat Laki? Ketua DPC Partai Demokrat Solok, Iriadi Datuk Tumanggung. Nah, uniknya, si Iriadi ini kader Partai Demokrat yang diciduk oleh aparat penegak hukum berikutnya, yakni pada 9 Februari 2023 kemarin, ia terbukti korupsi dana hibah Bawaslu 2017-2018 bersama rekannya sebesar 1,8 miliar. Yang mana sebelumnya dia memang menjabat sebagai sekretaris Bawaslu Sumatera Selatan. Kini si Iriadi ini sudah mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sok-sokan memecat Laki, padahal dia aslinya sama saja dengan yang dipecat. Yang terbaru, Ketua DPC Partai Demokrat, ini yang parah ini. Ketua DPC Partai Demokrat Probolinggo, Dedek Riawan, yang mendekam di balik jeruji besi. Ia diperkara lantaran mencabuli karyawannya sendiri, remaja berusia 19 tahun. Hingga anak buah AHY itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Rusak partainya kalau begini ceritanya. Karena si Dedek yang seharusnya melindungi karyawannya serta menjadi panutan bagi masyarakat lantaran berprofesi sebagai politisi Partai Demokrat malah melakukan tindakan asusila. Memang benar-benar manusia yang tidak punya akhlak. Jangan salahkan Jokowi kalau seandainya nanti Partai Demokrat jadi partai guram benaran. Atau jangan salahkan Surya Paloh kalau nanti AHY gagal jadi cawapres Anies. Karena kelakuan beberapa kader partai itu memang sungguh sangat keji dan memalukan, menjijikan. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat. Salam NKRI harga mati. Wassalam.